Kopla kali Bapak ini. Kenapa Anda baca ayatnya Alif, juga menggal? Pak Coba Alif, baca yang jangan utuh. dipahami dengan pemahaman sendiri dengan sepotong-sepotong. Anda malah memenggal ayat, Pak. Saya Bunyi belum ayat. penggal. Loh, Anda tidak mau menyebut Perkataan kata malaikat itu mengandung. di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Itu baca utuh. Itu 31 apa bunyinya, Pak? Ayat 31. Oke, saya baca, jangan dipotong. Oke. Lukas 1 ayat 30 sampai 33 saya baca. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan Tap akan layar, melahirkan teman-teman. seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kerajaan kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di mana kata anak kandung di situ, Pak? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, mantap kan itu. Nah, makanya jangan pahami dengan pemahaman sih. Ada nggak kata anak kandung di situ? Akan mengandung, Pak. Bunting perutnya itu kembung, isinya bayi. Jika siapa itu kesabrak ke Palembang, balik-balik mau budak tilu, lamun mau budak dua, balik di Abrakadabra. Buak. Diskusi dengan data-data Pak Host dan teman-teman semuanya. Ada tertulis, jangan ditambahin. Ada nggak anak kandung Maria tertulis di situ? Jangan jangan ditafsirkan dengan pemahaman sendiri. Kalau istrinya Pak dokter punya istri tuh, kalau istrinya Pak dokter melahirkan, apakah itu anak kucing atau anak kandung? Kita diskusi Bunda Rama dengan data-data. Pak dokter udah disekat dulu Kang Alif di sini, berarti di sini kesimpulannya ada jasa sewa rahim. Berarti di sini udah ganti tema biar nggak muter-muter. Berarti intinya ada jasa sewa rahim. Seperti itu bahwa itu hanya kata sederhananya itu adalah disewakan gitu. Jangan, nggak bisa. Jangan, saya ibu-ibu tersinggung, masa rahim disewakan, ada-ada aja bapak ini. Itu namanya melintir. Nah sekarang mari kita lihat di Lukas 2. Ditap-tap teman-teman. Pak, izin ustadku, Pak, kita ini perempuan mengandung, Pak, mengalami kehamilan, mengandung. Kalau kami ini seorang ibu tidak mengkonsumsi makanan, si bayi ini nggak bisa tumbuh kembang, Pak. Pasti dia akan keguguran tuh Tuhanmu. Nggak bisa lahir Tuhanmu kalau Maria itu nggak makan, nggak ada gizi. Kalau Maria nggak ngeden, nggak ada Tuhanmu, Pak. Jadi jangan kau bilang dia hanya sebagai alat Tuhanmu turun ke bumi, nggak boleh begitu. Masa perempuan kau hinakan? Cuma sebagai alat. Sebagai alat siapa Bunda? Itu tadi Bapak si satu ini. Bahwa itu hanya dipakai sebagai penitipan supaya Tuhan turun ke bumi. Bukan, maksud saya itu menyederhanakan begini loh. Kan belum tentu yang mengandung itu menjadi ibu kandung, maksud saya. Mama Dia hanya mengandung. Biarin itu namanya keyakinan mereka itu. Iya. Aduh. Jadi Bunda Maria hanya mengandung, tapi bukan anak kandungnya, gitu maksudnya. Sekarang ya Allah ya Rabbi. Berarti saya benar ya Pak ya, jasa sewa rahim ya? Ya kira-kira begitu, terserah lah. Itu kan pemahaman masing-masing. Kalib, silakan lanjut Kalib. Jasa sewa rahim udah. Jadi kalau nggak selesai. Ya betul. Pak Handi apa kabar Pak Handi? Waktu itu kita pernah ketemu si Pak. Yesua nggak bakal kepikiran ke situ. Si Yesua mah botol, nggak bakal kepikiran ke situ. Lanjut Bang, makasih sehat Bang. Gak ada komen. Waktu itu abang bantuin si Candy itu Bang. Ya saya dengarkan aja. Kalau begitu bisakah disamakan Yesus ini bayi tabung? Pak. Wah, ini namanya pokoknya itu pemahaman Anda terserah lah, yang penting. Kalau Pak, sekarang Pak, kandungan itu di rahim nih bisa dipakai Pak untuk menyimpan sperma dan sel telur. Zaman kan Bapak bilang Maria ini tabung, Bunda. Sebentar dulu. Ini kan saya menyambung perkataan si Bapak ini bahwa ya itu sewa rahim. Dan kan dia mengiyakan itu sewa rahim.
Sewa rahim. Berbicara apa Bunda? Kan saya bilang bisa, apakah bisa? Apakah bisa disebut itu Melalui bayi tabung? hubungan suami istri. Jadi enggak Iya, tapi si bapak ini tidak mengakui Maria itu ibunya toh, Pak. penghujatan. Bapak ini, si bapak siapa di satu yang kacamata tidak mengakui Maria itu ibunya Yesus. Dia bilang itu adalah jasa kandungan, sebagai jasa aja dipakai Maria ini. Banyak sekarang ya sperma yang orang lain dititipkan ke rahim seorang ibu. Zaman sekarang loh. Saya juga ngelawan perempuan. Iya, begitu fakta. Jangan debat kusir, jangan debat kusir. Fakta Iya, begitu. Ya, seorang sperma laki-laki digabungkan dengan sel telur sedangkan istrinya kemudian dititipkan ke sebuah rahim. Terjadilah kehamilan. Ya namanya ini jasa yang dipakai kandungan ibu ini adalah sebagai jasa untuk hanya melahirkan. Mungkin itu pemahaman Bapak seperti itu. Jadi bolehlah disebut Yesus dari pernyataan Bapak ya bahwa kandungan Maria itu hanya sebagai sewaan, dipakai hanya untuk turun ke bumi, lahir ke bumi. Ya kan? Bukan sebagai ibu yang sesungguhnya kayak kita ini melahirkan. Jadi boleh dibilang gitu ya rahim yang dipakai Tuhan untuk turun ke bumi sebagai wadah atau alat. Seperti saya ke Jakarta. Gini loh. Seperti saya sedikit lagi Bang Hadi, sedikit lagi. Seperti saya ke Jakarta, saya memakai pesawat. Pesawat inilah alat saya untuk sampai ke Jakarta. Nah, Maria ini ya melahirkan Yesus, Maria hanya dianggap sebagai alat atau wadah untuk Tuhan lahir ke bumi, bukan ibu dalam arti yang sesungguhnya gitu ya. Ya lanjut Bang Handi. Pertanyaannya adalah berapa sewanya, yang bayar sewa siapa? Itu loh pertanyaan. Itu doang sih saya tadi. Gimana kira-kira itu? Bang Handi ini bercandanya Rumit tajam kali ya juga ketuhanan ini. noten ya rumit. Enggak. Kalau gini manusia loh, Bu, dipasain ya. jadi Tuhan, Begini. jadi beginilah. Begini Bu, kalau masalah ini Tuhan mau melakukan apa saja, nggak bakal kita bisa mikir karena kita bukan selevel Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa saja yang Dia inginkan. Yang jadi masalah Pak, apa yang Anda yakini bertentangan data di Bible? Tuhan itu bukan manusia, itu di bilangan. Dan bukan pula anak manusia, sementara Yesus ini manusia. 80 setelah saya mengadakan penyelidikan 7 tahun kurang lebih ya. 84 kali Yesus di Bible itu disebut anak manusia. Ada manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Itu kita ada terangkat, masih anak manusia. Ketika dia duduk menghakimi bersama dengan 12 Bani Israel. Untuk menghakimi 12 Bani Israel. Yesus pun masih anak manusia. Dan ketika dia akan turun kembali, dia akan tetap disebut anak manusia akan turun. Selalu anak manusia. Anda aja yang memaksakan manusia ini jadi Tuhan. Ibu bingung kan? Ibu bingung kan? Karena apa? Kami hanya lucu, bagi kami bingung. itu lucu. Tadi barusan ibu nanya. Kalau ibu nanya berarti ibu bingung. Kami lucu karena manusia Anda anggap Tuhan. Gitu. Nah, bagi kami lucu, lawak-lawak. Ya kan? Makanya ibu. Kapan Saya akan Yesus memberikan jadi jawaban Tuhan? sama ibu. Ibu silakan. tidak mengerti. Gini, ibu tidak mengerti karena ibu tidak ada di dalamnya. Ibu dari luar. Kami baca Bible bahasa Indonesia, Pak. Lukas Dalam 1:30. Biblemu itu Tuhan bukan manusia. Yang dilahirkan Maria itu manusia. Dalam Kata Biblemu malaikat Yesus selalu itu menyebut kepadanya, dirinya anak ini manusia. sekali lagi malaikat Bunda yang berbicara. Kata Lukas 1:30, lalu kata malaikat itu kepadanya. Kata "Janganlah." malaikat engkau akan Sebentar, mengandung dan akan melahirkan seorang, Pak. Kalau seorang itu ya pasti bukan hewan, pasti bukan Bunda, Tuhan. Seorang Bunda itu ini berarti mau menentang manusia. malaikat, tidak. Anda Pak, berani menentang kata tidak? malaikat, dengar Pak, dengar ya perkataannya. Tadi udah dibuka sama ustadzku tadi ya. Kata Bentar, malaikat, Bunda. Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang orang, Pak. Orang dilahirkan dan aku akan menamai. Terus kenapa kau jadiin Siapa Tuhan? yang berani menghalangi apa yang dilakukan Tuhan di Lukas 1:30? Ibu. Loh, kalau Kata ketika malaikat di itu kepadanya, kejadian "Jangan 1, takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia." Dia baca itu ketika Pak
Baca di atasnya, sebelum malaikat mendatangi Maria, terlebih dahulu malaikat mendatangi Zakaria. Di hadapan Allah. Pak, Anda Pak, membantah. kita buka ya. Kita buka dulu ya, Lukas. Ketika Gabriel mau mendatangi Maria, terlebih dahulu dia mendatangi Zakaria. Ceritanya itu bersambung, Pak. Coba kenapa kalian nggak pernah membahas kelahiran Yohanes Pembaptis atau Yahya, Nabi Yahya? Coba kita buka ya. Bagaimana malaikat mendatangi dulu Nabi Zakaria atau Zakaria dan menyampaikan Tadi bahwa malaikat yang Zakaria. berbicara, Anda tidak percaya kepada malaikat. Ini malaikat juga yang mendatangi Ya, sudah, Elisabeth percaya saja Zakaria. kepada Nih malaikat kita itu. lihat. Kenapa kita di sini berdebat ribut saja? Kenapa? Kita jangan kau jadi menyesatkan. Kita luruskan di sini pencerahan ya. Jangan kau menyesatkan. Lukas. Bisa itu kalimatullah katanya. Oh, lari ke sana dulu. Sebentar iya, kita masuk ke Al-Quran. Anda pun dijelaskan Kalau dalam di Al-Quran surat kami, Allah 41. hanya berkata, Innama amruhu iza arodo syai'an ayakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan, Allah hanya berkata, jadi maka jadilah. Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Apa terang itu ingin kau tuhankan juga? Ya, itu benda Berfirmanlah mati, Allah, benda- jadilah benda cakrawala. mati. Itu firman Allah itu. Silahkan kau tuhankan Makhluk, cakrawala. roh. Dia adalah roh. Manusia itu mempunyai roh. Matahari nggak Lari, lari lagi ke roh. membedakan benda Mama mati dengan benda hidup. Saya tanya dulu, menurut kau firman itu apa? Apa itu firman? Sekarang saya tanya Apa? sama Bunda, apakah Loh, Allah ditanya-tanya itu dulu. mempunyai firman? Apakah Firman Allah itu sifat Sebentar dulu. kalam, sifat yang melekat pada diri Allah. Iya, sekarang saya Allah, tanya sama sifat Bunda. Allah itu berkalam, berfirman. Iya. Itu kalimat Apakah perintah. Nih, kita buka ya, kita buka data ya. susah. Kita buka data daripada kau cerewet. Kita buka data ya. Nih. Nih, saya kasih buka data ya. Marbot juga ada yang namanya firman, Bu. Nah, ini kita buka data. Kalian ini keliru memahami firman. Inilah yang membuat kalian tersesat. Ya, Nah, kita firman buka data. tergantung, Bu. Ada firman. Ya, jadi karena kau marbot, coba ada doktrin tukang kan, cendol. memaksakan. Kau ingin menginginkan Yesus Tuhan. Jadi semua data-data di Bibelmu kau cocok logikan supaya Yesus itu Tuhan. Kalau kami enggak. Nih ya. Berat kalau ngelawan ibu-ibu nih. Enggak, ini data saya buka ya. Besarin dulu host. Biar kita kasih pengajaran nih oten-oten ya. bisa dapat Coba buka dulu host, besari. Bentar Bang. Bentar biar kau tercerahkan nih. Dalam bulan yang keenam, sabar dulu biar kau ini kau bingung dengan Tuhan mau kita jelaskan ya. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel. Nih, malaikat disuruh pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ini yang menyuruh malaikat ini adalah Allah. Ya. Tentu ketika dia disuruh, dia membawa kalimat perintah, membawa firman. Dia tidak menggendong Yesus. Kata-kata yang dibawa atau kalimat perintah yang dibawa oleh malaikat dari Allah. Jadi perintahkan kan, Allah menyuruh malaikat Gabriel menemui Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Yesus belum ada. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, Pak Peta Nois. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Belum ada Yesus. Baru kata-kata yang dibawa malaikat. Kata-kata atau kalimat atau firman yang dibawa oleh malaikat. Dia sampaikan kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Nah inilah yang dibawa oleh Gabriel. Firman Tuhan yang dibawa oleh Gabriel. Perkataan Tuhan yang dibawa oleh Gabriel. Malaikat Gabriel disampaikan kepada Maria. Dia tidak menggendong bayi Yesus. Sesungguhnya, ini yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi Gabriel ini membawa kalimat dari Allah, kalimat perintah atau firman atau perkataan Tuhan disampaikan kepada Maria. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah. Tuhan Allah. Ya, itu, waduh. Tuhan yang maha tinggi, bukan Yesus. Allah yang maha tinggi, ya. Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah nih. Tuhan Allah, Yesus belum ada. Sabar dulu, sebentar kau bantah, sabar ya. Siapa yang maha tinggi di sini? Kan Allah nih. Allah yang maha tinggi, bukan Yesus, ya. Belum ada Yesus, belum ada. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Kau ini makanya kau ini bego, menuhankan anak Maria, nggak mau denger kalau dijelasin. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia disebut. Iya, anak Allah. Sebentar kita bahas anak Allah. Apakah anak Allah adalah Allah? Anak Allah itu baca Roma 8:14. Anak Allah adalah orang-orang dikaruniai roh Allah. Anak Allah. Banyak Tuhanmu kalau semua anak Allah ingin kau tuhankan. Nah, kita lanjut dulu. Kau diam dulu. Diam dulu biar kau pinter. Jangan sampai kiamat kau menuhankan anak orang. Ini nih. Diberikan kepada sembarangan manusia. Ya, sebentar kita bahas anak Allah ya. Anak Allah ya. Sebentar kita bahas anak Allah ya. Kita lanjut dulu bahas ini ya. Host, mute dulu host. Pantas dia abad 21 masih menuhankan anak orang ya, kasihan ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah. Anak Allah ya. Apakah anak Allah adalah Allah? Yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi ya. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada tahta Daud leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas segala akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, walaupun itu bohong ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi malaikat, karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan ini belum ada Yesus. Roh Kudus akan turun atasmu. Bentar ya, kita naikkan. Mana lagi? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi ya. Bukan Yesus. Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus atau suci. Anak Allah. Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, nih penekanannya ya, disambung lagi oleh malaikat. Dan sesungguhnya Elisabet, seanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Elisabet mengandung padahal dia mandul. Disambung lagi oleh malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria, kau jangan heran, kau bisa hamil tanpa suami, tanpa sel sperma. Elisabet pun sanakmu itu usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Mandul itu Pak, sekalipun dia siang malam sekedip-pap berhubungan, tapi dia mandul, nggak bisa dibuahi Pak, nggak ada sel telurnya. Tapi karena bagi Allah tidak ada yang mustahil nih ya. Sebab bagi Allah nih 37 ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pahamlah Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi yang dibawa malaikat ini adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria. Heran Maria, kok bisa hamil aku? Saya tidak ada suami kok. Kata Gabriel, lah Elisabet ini pun yang mandul bisa hamil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arodo syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apabila Allah tidak menciptakan sesuatu, Allahnya berkata jadi, maka jadilah. Seperti halnya penciptaan Adam kan. Nah inilah. Jadi pemahaman pemaknaan tentang firman aja Anda ini udah keliru. Dengerin ibu-ibu bawel. Ya, coba kau buktikan. Apakah ketika dikatakan di sini Gabriel utusan Tuhan, apa yang dibawa? Saya tanya kau dulu. Nih, saya tanya dulu kau. Saya tes dulu apakah otakmu buntu. Nih,
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, apa yang dibawa malaikat? Apa yang dibawa malaikat? Gini, Jawab. kalau ibu mau jawab, kalau ibu mau dijawab, mau mengerti, diem dulu gantian. Itu Ya jawab nih. Nih saya ulang ya. Saya ulang baru kau jawab ya. Nih. diem juga. Dalam bulan iya baru kau jawab. Supaya kau Kayak paham, telepon saya ulang dari nih, ibu. saya ulang. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Ya Siapa yang ampun, disuruh? ulang lagi. Waduh. Ya, sekarang jawab. Udah. Sekarang Nggak jawab. puas, Ibu. Udah. Apa yang disuruhkan oleh Allah? Apa yang disuruhkan kepada malaikat Gabriel? Dokter sama Pak Yoso udah tidur kali ini. Oh, beginilah kalau cuma iman buta ya, cuma doktrin dogma, nggak mau belajar Bibelnya. Itu. Ya sekarang kau jelaskan. Aja. Sekarang kau jelaskan apa yang disuruhkan oleh Allah kepada malaikat. Oh, lihat Apa yang aja. disuruhkan nih? Baca nih. Gini ya, kita janji ya, kami ngomong, Ibu diem denger. Jangan kami ngomong, Ibu Ya jawab, jangan curhat, jawab. Jawab sekarang. Enggak curhat. Ya jawab dong. Iya. Ibu bilang anak itu anak manusia biasa. Di sini Saya tidak membahas anak manusia ini, Mas. Kita bahas proses. Sekarang lagi Proses disuruhnya malaikat menemui Maria. Ini proses. Diam aja lah. Belum kita bahas tentang kehamilan. Sebentar, ini dulu kita bahas. Apakah malaikat Gabriel ini disuruh oleh Tuhan menyampaikan kabar kepada Maria atau tidak? Baca itu. Malaikat disuruh oleh Tuhan menyampaikan kabar kepada seorang perempuan, yaitu Maria. Apa yang disampaikan oleh malaikat ini? Firman Tuhan, perkataan Tuhan, kalimat perintah. Engkau akan mengandung. Nih kalimatnya. Ini kalimatnya nih yang disampaikan oleh Gabriel. Dia disuruh oleh Tuhan kepada Maria untuk menyampaikan kalimat atau firman. Nah, ini yang disampaikan nih. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Ini yang disampaikan. Belum ada Yesus, baru kata-kata atau perkataan atau kalam atau kalimat perintah yang disampaikan kepada Maria. Ini pemahaman tentang firman yang membuat Anda kacau, tersesat. Firman itu perkataan. Ini Gabriel ini diutus oleh Tuhan pergi ke Maria, menyampaikan firman Tuhan, kata-kata Tuhan, kalimat perintah Tuhan. Inilah isinya nih. Ini isinya yang disuruh bawa, disampaikan kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Inilah amanah yang diemban malaikat Gabriel untuk disampaikan kepada Maria. Kaget Maria kan? Loh, saya tidak bersuami. Apa kata malaikat? Jangan heran Maria, anakmu Elizabeth pun mengandung yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kau tanpa sel sperma, Elizabeth tanpa sel telur bisa mengandung. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nih, 37-nya. Sebab bagi Allah 37 tidak ada yang mustahil. Heran Maria kan? Kok bisa saya hamil malaikat? Sementara saya tidak punya suami. Dijawab oleh malaikat, Maria, sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Begitu Bang. Jadi jawaban Maria, ya sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Perkataan yang dibawa oleh malaikat disampaikan kepada Maria. Terjadilah kehamilan. Begitu, jangan memahami firman aja kalian kacau. Yesus itu firman. Gak ada data di Bible Yesus itu firman, gak ada. Lanjut Ustadz. Halo ya, gimana Bunda Rahma? Coba saya ulang, saya tadi nggak dengar gimana. Coba ulang lagi. Udah nggak usah ngerjain lu ah.
Enggak, bukan. Enggak, saya benar nggak dengar Bang Forum. Ya Tadi. udah semua udah dengar. Oh, ngerjain lu mau ngerjain lu. Ya, Jangan Ustaz begitu. Alif, Berarti kau conge bang, beli korek Udah, kuping udah, ya, udah, korek udah, kuping, dia ngerjain. korek dia ngerjain. kuping, korek kupingmu itu biar kau nggak conge, bau. Ya, oke. Sebelum Ibu Wani. maaf, sebelum saya turun, Anda kan tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Dia Sang Firman Ya. itu yang bersama-sama dengan Bapa. Saya hanya membacakan 4 ayat ini tadi disebutkan di Lukas 2 ayat 10. Satu-satu, jangan empat-empatnya. Nanti Dokter Adi marah Ya, lagi lu. sebelum saya turun, 4 ayat maksud saya. Dari tadi sebelum turun nggak turun lu ngehe. Iya sebentar Bang Hos, sabar Bang Hos. Di Lukas 2 ayat 10 ayat 11 di situ pengakuan malaikat. Saya garis bawahi pengakuan malaikat. Dia mengenal bahwa Yesus itu Sang Firman, diutus ke dunia. Saya catat nomor 1 adalah malaikat. Di Lukas 4 ayat 34 di situ pengakuan iblis juga. Dia mengenal jika engkau anak Allah. Dua sosok makhluk ini yang lebih tua daripada manusia sudah tahu. Dan ini pengakuan Yesus sendiri juga di Yohanes 5 ayat 46-47. Di situ kata Yesus, Musa pun menulis tentang aku, kata Yesus. Berarti dia adalah Sang Firman yang bersama-sama dengan Bapa. Di Jadi Yohanes ada berapa 8 orang yang bersaksi? Sebentar, di Yohanes 8 ayat 58 kata Yesus, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada, kata Yesus. Maka orang Yahudi itu pun, mungkin saudara juga di zaman itu akan sama seperti orang Yahudi, akan melempari Yesus dengan batu. Oke, berarti Udah diam sudah dulu, malam, biar dijawab dulu saya sama Ustaz akan Alif. istirahat dulu, Jangan. Bang Hos. Terima kasih Jangan semuanya, dulu. selamat malam. Diam Kalau dulu, ada biar saya dijawab kata dulu sama salah, Ustaz saya Alif. minta maaf. Woi, Terima kasih. diam dulu, Yos. Bang Yosua. Selamat Udah belum turun, ini saya kasih satu data bang ya, bang Yos. Ayo udah turun, saya kasih data tentang anak Allah ya, anak Allah. Nih, baca nih ya. Harus besari dulu, ini data tentang anak Allah. Anak Allah, anak Allah, anak Theos. Host yang baik hati, pandai menabung. Nih. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, anak Theos. Jadi semua orang, jadi kalau kamu tuhankan anak Theos, berarti banyak Tuhanmu. Semua orang yang dipimpin roh Theos adalah anak Theos. Pada kabur ya? Ngeyel kalian. Supaya otakmu terbuka, oten-oten. Kau itu jangan cuma doktrin dogma ini anak Allah. Jadi kalau kamu tuhankan anak Allah, banyak Tuhanmu nih. Karena semua orang, kalau semua orang itu, ya orang, banyak. Gak ada otak nih mereka ya. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, anak Theos. Tuhankanlah semuanya. Oke ya, jadi itu di Roma. Kalau ada yang ingin buka datanya tentang anak Theos, nah ini. Pak Dokter, masih nyimak. Baik, terima kasih. Tidak semua manusia itu disebut anak Allah. Ini semua Jadi orang, roh, Pak. dipimpin roh Allah lah anak Allah. Kalau nggak dipimpin, tidak disebut anak Allah. Di Bible kan cuma satu. Tetapi ada 45.000 denominasi di seluruh dunia memahaminya dengan pemahaman sendiri. Di Indonesia ada 380.000 denominasi. Banyak memahami sekali dengan Bang ya. pemahaman sendiri. Banyak Ya terserah, sekali. seperti Bunda Rama juga memahami dengan pemahaman sendiri. Pak Ustadz Pak, saya juga tanya memahami dulu, pemahaman Pak, sendiri. Pak Adi. Kalau semua orang itu banyak orang, semua orang. Ya semua orang banyak. Ya, Banyak. semua orang. Yang Jadi disebut kalau anak banyak, Allah, dia adalah kalau yang banyak orang, dilahirkan Pak dari firman Allah. Pak Adi, kalau banyak orang, berarti bukan cuma Yesus. Banyak orang yang bisa disebut anak Theos nih. Bukan cuma Yesus tadi yang turun itu si siapa namanya tadi itu yang kacamata. Dia Ya, bilang tapi itu dalam Bapak kuliah nih. Yesus disebut anak Allah. Jadi hanya Iya. Yesus dalam konteks itu, Pak Bunda Rama. Iya. Jadi jangan Tapi dicampur-campur. kalau- Kita Ya, tapi belajar kalau semua konteksnya. orang-
Apakah di sini anak kucing? Lihat anak Allah juga nih. Anak kucing Kita apa anak Allah diskusi ini? di Lukas 1 Saya ayat tanya 30, dulu, 33. Pak Adi. Pak Adi, Terus jangan gimana Anda itu? ini Terus dokter gimana? tapi Anda bingung. Saya tanya, Di Roma berapa? Di Roma berapa? apakah, bentar, apakah di sini tulisannya anak kucing? Tidak, maksud saya di Ah, Roma 8 pinter. ayat berapa? Kita baca ayatnya. Kalau di kita 14. diskusi di Lukas, kita bahas Lukas. Kalau kita bahas Roma, kita bahas Roma. Oh, dipenggal-penggal begitu ya? Oh. Yang menampilkan kan Jadi di Bunda sini Rama. maknanya di sini anak kucing ya, bukan anak Allah di sini. Anda bacanya apa ini? Di Roma berapa, Bunda? Ini Roma 8 14. Baik. Jadi sabar ya netizen. Saya memang sering berapa di Zoom sama Pak Dokter ini. Memang begini modelnya, tapi beliau baik loh. Gak apa-apa. Jadi Bunda Rama, kita mengerti konteksnya, perikopnya, hidup oleh roh. Itu kan konteksnya itu. Di ayat 12. Yang kita bahas Pak Adi. Sebentar dulu. Bahaskan Pertanyaan anak Ibu akan saya Allah. jawab dengan data-data. Iya, saya akan jawab itu. Di ayat 12 saya bacakan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ke daging Sebab lagi, jika kamu sebentar hidup ke menurut tulang, daging, ke kulit. kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, Pak, kamu Bapak konsep yang kita semua bahas orang Pak yang dipimpin roh anak adalah Allah, anak Theos Allah. Pak. Nah, apa bedanya Pak yang di Lukas untuk Yesus dengan ini? Apa bedanya? Baik, Apakah di di sini Lukas anak itu kucing? kan, baik, jadi saya di Lukas itu jelas malaikat yang berkata kepada Maria. Jadi berapa jenis anak Allah Pak? Berapa jenis anak Theos? Beda-beda. Konteksnya kan beda. Iya, maksudnya coba tolong jelaskan. Kalau di sini maksudnya saya apa di sini? jelaskan. Kalau di Roma ini semua yang lahir dari roh Allah itu disebut anak Allah. Tidak ada di sini lahir, tidak ada lahir. Oke, semua menipu. orang yang dipimpin roh Allah disebut anak Allah. Jadi apakah syaratnya untuk dipimpin roh Allah? Itu ada prosesnya Bunda ya. Jadi sementara Kalau di Lukas, kita baca perkataan malaikat tadi, engkau akan melahirkan seorang, orang Pak, orang bukan tikus. baik, Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, orang yang dilahirkan ini orang, semua orang. saya baca. Kalau Bunda. Yesus itu orang, ya dia termasuk ini. Kecuali Yesus bukan orang, Maria melahirkan bukan orang, misalnya tikus, kecoa, kan orang yang dilahirkan tuh. Oke, saya baca Hari ya. ini Saya baca Pak, Lukas 1 ayat malaikat 30 Pak, sampai 33. poinnya aja Pak, poinnya ya. Poinnya, Malaikat bilang, bacakan, hai Maria, Bunda, engkau bacakan. akan mengandung dan akan melahirkan seorang. Seorang itu berarti Selamat malam, manusia. Bunda, yang cantik. Manusia, Saya datang lagi. Pak. Sabar ya, sini ku kasih sehat semua otakmu ya, oten-oten. Biar kau nggak Oke, buntu oke, otakmu oke. ya. Ya, diam. Saya terima. Seorang Ya, itu, oke. Pak, berarti orang, bukan kucing. Yesus orang, Pak. Karena yang melahirkan orang, manusia yang melahirkan. Manusia melahirkan manusia, hewan melahirkan hewan. Maria manusia, tentu yang dilahirkan adalah manusia. Apa itu manusia? Manusia adalah orang. Hewan itu adalah binatang. Pak ya? Tadi udah jelas kita tunjuk datanya bahwa kata malaikat, hai Maria, salam hai engkau Maria. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau seorang itu Pak, ya manusia. Kecuali malaikat bilang sehewan, enggak ada sehewan ya, seekor hewan. Itu bisa ayam, kucing, babi, bisa. Tapi kalau seorang, ya manusia kalau orang. Jadi sini di Roma 8:24 nih 14, semua orang. Yesus termasuk orang karena dia manusia. Yang dipimpin roh Allah adalah anak Theos. Berarti jangan beda-bedakan Pak, nggak beda-beda karena Yesus pun manusia tuh. Udah boleh saya jawab? Udah boleh saya jawab?
Baik, Silakan saya kau jawab. bengkokkan ya, bengkokkan sebengkok-bengkoknya. Ini data tertulis tanpa ditambah, tanpa dikurang. Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang Namai dia Yesus. pinter. Bunda Pinter. Rama, Sebentar, saya ulang. diam dulu. Apa yang dia akan Saya lahirkan? baca tanpa Apa dipotong. yang dia akan lahirkan, Pak? Seorang kan? Ya, saya baca dulu, jangan Diulang. Oke, Apa yang saya akan ulang. dilahirkan? Sesungguhnya Kata malaikat engkau akan akan mengandung melahirkan seorang. Enggak, saya cuma Host, sabar gimana, ya. host? Gimana, host Saya ini? hanya memperjelas. Ya, oke. Pak Adi, saya akan hanya baca memperjelas. dengan jelas, terang, tanpa ditambah, tanpa dikurang. Ya, seorang kan? Oke, lanjut. Kalau Saya- seorang itu manusia ya. Jangan dipotong, tolong host. Ya, Oke. sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau Pinter. menamai dia Yesus. Ia Ulah. akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kerajaan kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi Yesus yang dilahirkan Maria itu adalah anak Allah. Tapi dipahami oleh Bunda Rama anak Maria. Dipahami Ustadz Alip anak kandung Maria. Ini pemahaman yang berbeda sehingga banyak denominasi juga banyak, Bunda. Itu saja, saya mau Kan di istirahat. sini anak Allah, Pak. Ini anak Ya, Allah anak nih. Allah. Anak Allah. Bukan berarti Menurut dia adalah Allah menurut itu sendiri. Anaknya itu adalah Allah. Ibrani 1 ayat 8. Sebentar Pak Dokter. Oh, anak Allah adalah Allah itu sendiri. Di mana Ibrani itu 1 anak ayat Allah 8. adalah Menurut Allah itu? Anak Allah adalah Allah. Anak Coba, kunci adalah Ibrani. kunci. Ibrani berapa? Ibrani 1 ayat 8. Pak, saya juga mau, Anak tangga. mau ngomong dong. Berapa? Ibrani? 1 ayat 8. Ibrani Aduh. 1:8. Anak Allah adalah Allah, begitu. Ya. Berarti banyak Tuhanmu ya, karena orang-orang yang dipenuhi roh Allah adalah anak Allah. Berarti banyak kali Tuhan. Bedakan anak Allah dengan anak-anak Allah. Bedakan orang yang dipimpin roh Allah dengan tidak. Tadi itu bukan anak-anak Allah, Pak. Anak Allah, Pak. Anak Theos. Yang Ada dipimpin double-double roh tadi. Allah, yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Halo. Ada Pak di sini. Ibrani 1 ya. Coba kita Iya. lihat. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, ya Theos, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Mana di sini anak Allah adalah Allah? Jangan kau tipu-tipu. Tentang anak, yaitu adalah Bapa. Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Di mana di sini anak Allah adalah Allah? Yang Tetapi- ada di sini alamak. Tetapi tentang anak itu Yesus. Ia berkata, ia itu adalah Bapa. Jadi tentang anak, Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Bapa berkata bahwa Yesus memiliki tahta. Anda bilang anak Allah adalah Allah. Faktanya Iya, di sini Allah nggak yang ada, berarti berkata Anda bohong. bahwa anaknya itu Allah. Aduh, nggak sadar-sadar ini Pak Dokter dari dulu suka Galatia bohong. 4 ayat 4. Setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Ibrani 1 ayat 2. Setelah genap waktunya pada zaman akhir Allah mengutus anaknya. Menurut Allah, anaknya itu Allah. Di mana itu menurut Allah anaknya adalah Allah? Ibrani 1 ayat 8 itu, tetapi tentang anak itu Yesus. Ia itu Bapa. Jadi Bapa berkata tahtamu Di mana ya di Allah. sini Pak Dokter? Jangan nipu-nipu lah. Anda di dokter apa? Dokter palsu atau asli? Tentang Tanya dulu deh. Anak itu siapa? Coba, Saya tentang tanya anak. dulu. Kok Anak itu siapa? Anak itu Yesus. dokter otaknya gini ya? Dok, Rama. tidak ada di sini tertulis. Dokter Ya. palsu jangan-jangan Anda ini. Masa Tertulis begini aja nggak tentang paham? Anak, tentang Yesus. Saya ia tanya itu dulu, Bapa. bener nggak Bapa Anda berkata, dokter? tahtamu ya Allah. Masa dokter segininya? Ini di sini nggak ada tertulis anak Allah adalah Allah. Kau bilang anak Allah adalah Allah. Jangan-jangan nih kau dokter gadungan. Allah Mohon maaf. berkata kepada Yesus, tahtamu ya Allah. Lah,
tahtamu ya Allah, mana di sini Allah, anak Allah adalah Allah, anak Theos adalah Theos. Tentang anak itu adalah Yesus, ia itu adalah Bapa. Jadi Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Itu perkataan Bapa Di kepada mana anak. yang kau bilang tadi Pak Dokter? Makanya aku sanksi kedokteranmu ini, jangan-jangan kau Saya ini. sudah jelaskan, tetapi Aduh. Bunda Rama tidak bisa mengerti. Ya udah selesai. Lah, nggak ada di sini. Memang nggak ada. Pak Dokter gimana sih? Kacamata pembesar dulu pakai. Tentang anak, ia berkata, ia itu siapa? Tentang anak ia berkata, aku anak Allah adalah Allah gitu. Nggak ada seperti itu. Baik. Anak itu Yesus, ia itu adalah Bapa. Betul-betul Jadi, dokter Bapa gadungan berkata, kayaknya ini. Aku "Tahtamu sanksi ya dokternya Allah." ini. Tahtamu ya Allah. Itu perkataan Bapa kepada Profesi Yesus. gitu Bunda, jangan. Aduh, karena dia mau nggak ada di sini anak Allah Di ayat adalah lain, Allah. Udahlah. Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus Yang adalah penting, Allah yang benar Pak Adi, dan Pak Adi, hidup yang yang kekal. penting banyak orang yang menyaksikan kebohongan Anda ya. Anda bilang di Ibrani 1:8, anak Allah adalah anak Saya Theos sudah adalah terangkan. Theos. Nggak ada. Tentang anak itu Yesus. Tentang Yesus, ia berkata, ia itu siapa? Bapa. Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Itu perkataan Bapa kepada Yesus. Bahwa Bapa berkata bahwa Yesus itu Allah. Mana Bapak berkata Yesus adalah Allah? Nah, Nggak ada. Bunda, Nggak ada, Bunda, Pak. Tentang Yesus, ia Saya mau berkata, ngomong sebentar, ia itu saya siapa? tidak Yaitu ikut Bapa. langsung ngomong. Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Ya ampun. Nggak ada di sini Pak Iya, begitu maksudnya nggak dikasih kata-katanya. kesempatan ngomong. Karena kau oon, ngapain kau oon? Kau tadi conge. Ngapain kau banyak ngomong? Saya kira kau conge. Conge itu bahasa Makasnya togeang. Kau togeang itu yang keluar di telingamu itu bernanada Udah maksudnya dong, maksudnya. dalam baik. Makanya kau jangan sok-sok Yang budak. cantik. Saya nggak ada sok dari tadi. Jijik kali aku lihat pemakan babi mulutnya. Ketawa pula. Emang Saya kau mau mukamu kembali situ Lah, kayak jangan babi. ceng-cengan lah. Kembali ke topik. Iya. Nih, kita bahas yang tadi Lukas 1. Ayat 31. Kembali lagi Sesungguhnya Lukas 1. engkau akan mengandung. Ya kan? Akan melahirkan seorang anak laki dan belakang engkau menamakan dia Yesus. Ayat 32-nya, ia akan menjadi besar. Dan Silakan akan Ustadz, disebut- lanjut orang dan toge yang akan conge. disebut Lanjut anak Ustadz. Allah yang maha tinggi. Jadi lihat nih, anak Allah yang maha tinggi. Gelar maha tinggi itu tidak boleh sembarangan dikasih ke manusia atau makhluk. Yang maha tinggi itu Allah, bukan betul. Yesus kuclu. Sekarang Nanti kita tanya Ustadz. sama dia Bunda. Nanti kita tanya sama Lanjut dia. Ustadz. Iya. Yang siapa yang maha tinggi? Siapa yang maha tinggi? Nih. biarkan dulu, Bunda. Biarkan dulu, Bunda. Nah silakan lanjutlah. Besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah Siapa yang akan maha tinggi? mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai Apakah dia mendapat tahta selama-lamanya. Daud? Dan Apakah dia menjadi raja? dengar dulu dong. Kapan dia jadi raja? Ayo dong. Berkesudahan. Bunda. Jadi Sebentar, biarkan dulu, Bunda. kerajaannya Jangan dipotong-potong. itu forever. Kerajaannya itu selama-lamanya. Jadi dia itu akan punya kerajaan yang tidak berkesudahan. Ini Oke, Katakan. kita buktikan. Gitu ya. Kita tanggapi dulu Bang ya. Hak ini slow ya. Asal kau jangan togeang. Nah. ya Kalau menurut yang kau sampaikan dia akan memperoleh tahta Daud menjadi raja. Kapan dia raja ya? Perasaan nggak pernah? Atau ada data Yesus pernah jadi raja? Tunjuk ke kami. Kapan dia duduk di tahta Daud dan kapan dia jadi raja? Ayo dong. Buktikan kata-katamu. Perasaan Yesus nggak pernah jadi raja? Beli pedang aja, jual jubah. Ya toh? Masa raja semiskin itu? Bunda izin ya. Kapan? Nah, masuk. Sebentar ke Bapak Batak dulu nih, Mr. Dokter. Bang, yang maha tinggi itu sebenarnya siapa sih? Yesus atau yang mengutus Yesus? Yesus itu disebutnya akan disebut anak yang maha tinggi, Bang. Oke, berarti ada dua yang maha tinggi ya? Halo, Bang. Kalau yang bapaknya Yesus maha tinggi nggak? Maha tinggi, Bang. Kalau Yesus
Maha tinggi bang. Berarti ada dua yang maha tinggi. Ya dia satu bang. Satu bagaimana bang? Satu turun ke bumi, satu enggak. Ya kan dia omnipresent bang. Satu jadi bayi. Omnipresent artinya keberadaannya di mana-mana. Oh Namanya berarti Tuhan bang, bukan manusia. Dia tidak Berarti- bisa diukur oleh ruang dan waktu. berarti anaknya Bunda Maria ini bapak. Boleh juga begitu bang. Abang bilang gitu juga boleh. Waktu Yesus umur 5 bulan lebih tinggi mana Maria daripada Yesus? Tinggi badannya ya tinggian Maria bang. Katanya berarti nggak maha tinggi dong. Enggak, bukan. Tinggi apanya nih? Tinggi badannya apa? Ya, semuanya tinggi lah. martabat? Tinggi Hah? tinggi dari segi badan, tinggi dari segi kecerdasan. Biasa takutnya kan pertanyaan menjebak. Oh tinggi masa gitu. Kalau martabatnya ya tetap dialah Allah yang maha tinggi kan. Tapi kalau ukuran badan gimana bang? Bang Andi, kapan-kapan kita ketemu lagi yuk. Ya, ntar dulu abangku gimana sih? Jadi Traktir lah, biasa saya traktir. iya bang. Emang kita udah pernah ketemu di mana bang? Ya waktu ngurusin si Candy itu loh. Dia kan pakai uang saya itu bang. Mana ini urusin si Candy? Candy yang Ada mau- utang jasa. Taruh lu Bunda Rama, saya juga lupa. Nah ya udah nggak Jangan- apa-apa bang. Pokoknya nanti saya punya nomor telepon abang kok. Nah di mana kita ketemu bang? Nggak pernah kok. Ya waktu itu lagi urusan si Candy bang. Abang kan waktu itu udah damaiin si Candy. Candy yang mualaf jadi mualaf sebentar. Ya justru saya kan yang datengin sama Bang Andre, nggak ada biaya-biaya Iya itu biasa. datang sama Andre. Saya ada di situ bang. Saya yang ngasih. Udahlah bang, ini anak gini. Tapi kenapa Anda menjadi oten? Loh, itu bahasnya pribadi bang. Jadi nanti kita Aduh, Loh, Ini ini ngacun. kesannya kayak Anda menyogok. Nggak boleh begitu. Loh, siapa Jelas Bang nyogok? Andi. Saya nggak nyogok, saya ngasih si Candy. Anda Oh, yang ngasih si ngasih Candy. Halo Bunda, Bunda. Bukan ngasih kami loh, nggak ada loh. Bukan. Anda yang ngasih candy, terserah kalau ngasih candy. Jadi mungkin butuh duit apa. Kalau kamu butuh duit ya kalau saya ada duit saya Itu kasih. kan sama-sama oten kamu. Oh, mau framing lagi. Tuh, bukan. Saya lagi bicara, saya kenal, pernah ketemu sama Bang Handi. Gitu aja kok. Saya banyak Lanjut, yang Bang. kalau saya banyak yang saya nggak pernah menerima kalau hal Saya kayak gini bang. Nggak bicara soal duit. Saya kasih duit sama si Candy. Cuman Kalau si candy ya wajar lah bang, dia orang sedeng. saya pernah ketemu abang. Kapan-kapan kita ngopi bang. Itu malam bang kami start dari salah satu masjid Kelapa Gading, bergabung sama jamaah, terus ke rumah Candy, lapor Iya. security, polsek datang, habis itu ke polsek, dari polsek ke Polda, kembali ke topik ya bang ya. Ya, oke. Lanjut. Jadi diluruskan nih jangan sampai bahwa saya menerima suap dari bapak, waduh nggak benar loh, jangan. Saya nggak pernah menerima duit oleh orang yang tidak saya kenal. Ya oke. Jadi lebih tinggi badannya Maria daripada Yesus bang. Makanya kan pertanyaan Bang Handinya saya tanya tubuhnya apa martabatnya gitu loh. Ya lebih tinggi martabatnya Maria lah bang, kan namanya juga Yesus masih bayi. Enggak bang, kan dia Allah anak Allah yang maha tinggi bang. Kalau Maria itu bukan martabatnya tinggi, nggak dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus loh bang. Bukan, dia dipilih ya sekarang Tuhan pilih adalah pilihan Tuhan, hak mutlak, hak prerogatif Tuhan. Tuhan yang mana dulu nih bang? Loh Tuhan yang mana? Tuhan yang salah, yang tauhid. Yang lah. mana yang Yesus atau yang Bapa? Yang tauhid. Tuhan itu kan satu bang. Yang mana nih? Ada dua, satu anak Maria, satu bukan loh. Itu kan omnipresent bang. Jadi dia keberadaannya bisa di mana-mana dan dia bisa disebut siapa saja. Enggak bang, kenyataannya waktu Yesus di bumi Bapa tetap di surga kok bersuara. Ya iya kan omnipresent bang. Nah kalau omnipresent gimana Dia tidak ceritanya? dibatasi ruang dan waktu Tuhan bang. Waktu Yesus berdoa kepada siapa itu? Ya dia sedang menjadi teladan bagi murid-muridnya. Iya berdoa kepada siapa? Di sekarang dia lagi ngasih tahu ke murid-muridnya ini berdoa nih seperti ini gitu. Iya tujuan dia berdoa Doanya kepada di siapa? lapangan dalam surga.
Ya ampun Bang, ini Dia sedang bilang memberikan gini loh teladan. cara doanya ya. Aku bersujud, aku bersyukur kepadamu ya Bapak. Dia bersyukur kepada Bapak loh. Lah, iya, dia sedang memberikan teladan kepada murid-murid. Teladannya untuk berdoa kepada siapa? Lah dia tujuannya adalah memberi teladan, Bang. Dia teladannya itu berdoa kepada siapa, Abang? Ya dia berdoa kepada dirinya sendiri gak ada masalah. Loh kok bisa ada orang berdoa kepada Ya, dirinya bukan kok? orang dia, Bang. Jangan, bukan orang. Dia Oh Tuhan, jadi Bang. Yesus bukan orang. Lah, dia kan Tuhan, Bang. Lah dia laki-laki kok disunat malah. Lah iya, emang Tuhan gak boleh disunat. Loh yang nyunat Tuhan siapa? Lah, makanya, kan manusia juga boleh yang bantuin Tuhan sunat, nggak ada masalah. Oh, jadi Tuhan butuh bantuan sama manusia. Ya, Tuhan itu bantunya itu tujuannya adalah sebuah kayak perintah, Bang. Kita dianggap bantu. Jadi Tuhan butuh bantuan ya Bang ya. Ya, Tuhan gini, makanya Tuhan datang ke dunia ini nggak mungkin untuk mengabarkan berita Injil, mengabarkan kebaikan. Bang, kalau begini cara Abang diskusi, Bang, mualat. Untuk Bang, mengabarkan. Maka Bang, kalau itu- begini cara Anda, Bang, mualat tambah banyak loh. Enggak juga, Bang. Karena gini, karena di Indonesia ini dulu cuma sekitar 1 jutaan, sekarang udah 20 jutaan, Bang. Gimana sih, Bang? 20 jutaan orang yang percaya Tuhan Yesus. Belanda membawa Bible ke Indonesia itu sudah kerajaan Islam merajalela di mana-mana. Gimana sih Abang ini? Bukan maksudnya kekristenan, kata Abang kan banyak yang mualaf. Kekristenan bertambah banyak kok, pesat, Bang. Nampaknya bagaimana statistiknya berkurang kok. Abang berarti nggak tahu. Itu Apa-apa nambah lah. mungkin karena ya lahir gitu ya. Ini kan memang sepihak saja, nggak apa-apa. Soal itu mah Oke. ya gini. Tadi Back to bicara soal back to topic lah, Bang. mualaf, Gini itu loh. urusan. Ya, lanjut, Bang. Mana duluan ada Maria atau Yesus? Yesus lah, Bang. Jadi lebih tua Yesus daripada Maria. Dia Alfa dan Omega, Bang. Jadi lebih tua anak daripada ibu. Oh lain, ini jangan disamakan dengan ukuran manusia. Nah memang dia manusia Parameter kok. parameter manusia yang Abang pakai. Nah memang dia manusia kok Bang. Lah bukan, dia kan Tuhan. Yang disusui Maria waktu bayi siapa itu? Tuhan. Oh jadi Bunda Maria menyusui Tuhan. Iya, Bunda Maria merawat Tuhan. iya. Tuhannya Maria siapa waktu itu? Ya Yesus. Jadi Tuhannya Maria bayi itu. Iya. Lah, gimana ini abang ini kok Tuhannya Maria adalah anaknya Maria? Lah, makanya parameter Abang adalah Ah. parameter yang Abang ukur adalah parameter sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita kan manusia terbatas, Bang. Tetapi Justru karena kita terbatas ini, ada standar yang kita pakai. Standar akal, Bang. nah, Bagaimana memfungsikan akal? Ya logis-logis saja ya, jangan dipersulit dengan iman buta. makanya kalau bicara Nah, ya, kalau gitu. bicara Iman Anda nggak berakal loh, Bang. Nah, oke, nggak apa-apa. Yang bicara kalau bicara ketuhanan, Bang, itu bicaranya bukan bicara itu supranatural, Bang. Terus Jadi nggak bisa kita bicara pakai parameter ukuran manusia. Itu loh. memang sasaran Beda, Bang. Tuhan itu, Bang. Ya, Tuhan itu memberi akal manusia supaya akalnya difungsikan mengenal Tuhan. Bukan mematikan akal mengenal Tuhan, Bang. Itu loh, jangan dibalik-balik tuh. Abang ini gimana sih? Masa Weh, Bapak Batak, kok malah kencing lu? Aduh, bukannya di mute dulu, kencing lu, kedengeran ke sini parah lu. Halo. Malam. Mute dulu kalau kencing lah. Jorok. Malam. buka keran. Buka keran apa lu, bunyi kencing lu. War kemana-mana sih. Jadi nggak masuk akal itu, Bang, kalau anakku adalah Tuhanku. Nggak mungkin lah Maria itu menyembah bayinya. Justru Maria itu merawat bayi, bukan merawat Tuhan. Kebalik-balik loh, Bang, kalau manusia merawat Tuhan. Ini sekali lagi kalau kita ukurannya atau berlogikanya secara manusia nggak bakal ketemu.
Emang abang manusia nggak bang? Ya kita ini berlogika secara manusia ini, kita bukan nyemok. Nyemok lagi, bukan nyemot bang. Kita ini manusia, jadi kita pakai akal kita. Abang ini kok berhenti jadi manusia malam ini, kenapa? Janganlah berhenti jadi manusia, banyak yang kayak hewan-hewanan, janganlah, nggak baik. Jangan abang merendahkan diri di sini loh. Kena kan bang sama bahasa gua. Sederhana tapi nikmat. Janganlah Pak. Sudah biasa. Kami itu udah biasa dizolimi, Bang Hadi. Enggak. Abang yang menzolimi kemanusiaan Anda loh. Bukan saya. Saya justru ingin merefresh Anda kembali ke manusia normal gitu Bang. Anda yang menzolimi diri Anda sendiri, bukan saya. Justru saya ini guru. Justru saya ini. Kamu udah biasa. Justru saya ini, bang, justru saya ini guru bahasa Indonesia. Kalau perlu saya jadi psikiater ya, untuk mengobati Anda lah, kembalilah ke jalan yang benar sebagaimana manusia. Fungsikanlah ke manusia, fungsikanlah kemanusiaan abang. Iya. Kan makanya kalau kita mau mengerti tentang ketuhanan Yesus Kristus, maka kita harus beriman. Abang Harus gila dulu. Abang taat dulu deh sama Tuhan Yesus, pasti abang ngerti. Yesus itu datang ke muka bumi mengajarkan supaya orang cerdas. Dia datang ke dengerin dulu, Pando, ntar dulu Pando, izin habis ini Pando sama Ibu Nerama ya. Yesua Amasya itu datang ke muka bumi mengajarkan orang yang belum menjadi pinter. Apa ajaran Yesua Amasya untuk Bani Israel? Hai Bani Israel, aku ini utusan Tuhan. Kenalilah Tuhanmu, Tuhan itu esa. Itu ajaran Yesus loh. Jadi Yesus itu datang bukan membuat orang belon. Justru kok sekarang ada orang, ya tidak mau pinter kayak mengikuti ajaran Yesus. Gitu loh. Jadi jangan dibolak-balik. Sekali lagi saya ulang, Yesus datang membuat orang pinter. Apa kata Yesus? Aku ini utusan Tuhan, hanya ada satu-satunya Tuhan. Aku bukan Tuhan, aku utusan Tuhan. Itulah Bang Batak, oke? Tolong diralat ya, Yesus tidak pernah berkata aku bukan Tuhan ya. Jangan mempreming-preming. Tidak pernah Yesus berkata aku bukan Tuhan. Tapi kalau dia orang Kristen lebih tahu isi kitab kami. Tapi kalau Yesus, taruh Anda. Saya ngomong sama Bang Batak. Ya bukan begitu, saya dengar. Saya dengar itu. Kalau Yesus berkata aku utusan Tuhan, apa maksudnya? Jangan. Kalau Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, apa dulu? Yesus berkata, Anda dengerin, saya nggak mau debat sama Anda kalau Anda begini. Jadi, saya tadi baik-baik ngomong sama Pak Batak. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Apa maksud Yesus itu utusan di sana? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Jawab. Maksudnya apa? Saya protes pernyataan saudara, Yesus mengaku bukan Tuhan. Itu maksudnya apa Yesus itu mengaku utusan Tuhan? Maksudnya apa? Anda tidak pernah mengutip akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Inilah kamu nggak mau diskusi, kamu cuma datang ke sini membawa sifat kebinatanganmu, bro. Yesus berkata, aku utusan Tuhan. Kalau ada orang berkata, aku utusan Tuhan, berarti di luar itu bukan dia. Kalau dia udah berkata, aku utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Jadi yang berbohong di sini siapa? Kata dia, Yesus enggak pernah mengaku dia bukan Tuhan. Jadi kalau ada orang tidak pernah berkata dia bukan Tuhan, semua orang bisa jadi Tuhan. Bunda Maria nggak pernah mengaku dia Tuhan. Boleh dong Bunda Maria Tuhan? Kalau ada orang sudah mengklaim dirinya dia adalah utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Ulangan 64, Markus 12:29, Yohanes 17:3, Yohanes 5:30. Banyak banget. Yohanes 11:41. Banyak banget gitu loh pernyataan Yesus. Yang paling parah adalah Yohanes 17:8.
Segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Mereka percaya, murid-murid percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan. Kenapa kalian datang mengatakan dia Tuhan? Siapa yang ngajarin kalian? Coba kita bahas bang satu-satu. Abang bilang Yohanes berapa? 17:8. Coba baca. Ya kita ya tenang.